Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang sangat menarik nih dari film yang berjudul Drifting Home. Film ini menceritakan sekelompok anak yang pergi ke sebuah apartemen, dan tanpa mereka sadari apartemen yang mereka kunjungi ternyata telah berjalan di atas lautan luas. Nah, yang penasaran kenapa apartemen itu bisa tiba-tiba ada di atas lautan? Tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan sebuah apartemen yang sudah tua akan dihancurkan, di mana dulunya tempat tinggal dua anak kecil bersahabat bernama Kosuke dan juga Natsume bersama kakeknya yaitu Yasuji. Kemudian terlihat Kosuke dan juga Natsume yang duduk di sekolah dasar, hubungan mereka tidak sedekat dulu semenjak kakek Yasuji meninggal. Saat jam pulang, muncullah Reina yang menyukai Kosuke mengajak berlibur musim panas bersama keluarganya. Tapi muncullah Taishi dan juga Yuzuru malah mengajak Kosuke untuk menyelinap ke apartemen angker dan mencari sosok hantu anak kecil. Di situ Kosuke tidak menjawab ajakan mereka dan pulang begitu saja. Terlihat di mana Natsume sekarang tinggal bersama ibunya, Kosuke pun bersama orang tuanya. Saat liburan musim panas, Kosuke pun terpaksa ikut Taishi dan juga Yuzuru untuk menyelinap masuk ke apartemen tua tersebut yang terkenal angker karena ada rumor penampakan hantu anak kecil di sana. Lalu Kosuke memasuki apartemen tempat tinggal kakeknya dulu yaitu Yasuji. Saat membuka lemari, mereka terkejut nih oleh Natsume yang tertidur di dalam sana yang membuatnya terbangun. Di situ Natsume menceritakan ada anak kecil lain yang bersamanya di sana bernama Noppo, yang dulunya dia pernah tinggal di sana. Lalu mengajak mereka ke atap di mana ada sebuah tenda milik Noppo. Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Kotsume langsung menuduh Natsume berbohong tentang Noppo, dan sebenarnya Natsume sendirian berada di apartemen itu. Lalu dari bawah apartemen, Reina melihat Kosuke dan lainnya di atap. Bergegas dia bersama sahabatnya Juri menghampiri mereka. Di situ Reina memarahi Natsume menuduhnya mengganggu Kosuke hingga mengobrak-abrik tenda di sana hingga menemukan sebuah kamera dari dalam tenda. Natsume mencoba merebut kamera itu dari Reina. Lalu Kosuke merebut kamera itu kembali yang ternyata kamera itu milik kakeknya dan menuduh Natsume mencurinya. Ucapan Kosuke membuat Natsume marah karena hubungan mereka dulu sangatlah dekat karena kakek Yasuji. Tapi Kosuke menganggap Natsume orang lain, bukan sebagai keluarga meskipun mereka pernah tinggal bersama. Di situ Natsume dan juga Kosuke pun saling merebut kamera itu bersamaan turunnya hujan. Hingga akhirnya Natsume terjatuh dari atap apartemen. Setelah hujan deras berhenti, seketika apartemen itu terendam banjir. Lalu terlihat Natsume selamat dan berenang naik ke apartemen. Mereka semua terkejut mengetahui bahwa apartemen mereka mengapung di lautan. Melihat kapal melintas, mereka meminta bantuan, namun tidak ada siapapun. Ditambah sinyal di HP mereka tidak ada. Mereka semua mulai panik, apartemen itu terapung di lautan. Kemudian di situ Reina menyalahkan Natsume. Mereka terjebak di sana. Natsume yang kesal pun pergi ke dalam apartemen dan merasa semua salah dirinya. Lalu di atap mereka menemukan cemilan di dalam tenda. Dan Reina mencoba berpikir positif bahwa semua yang terjadi saat ini hanya sebuah acara yang diawasi dari jauh. Tapi Kosuke menentangnya dan merasa mereka akan terjebak tidak bisa pulang. Singkat cerita, hingga malam pun tiba. Mereka masuk ke dalam apartemen dan melihat sosok anak misterius yang mengikuti mereka. Wait. Dan mereka pun bertemu Natsume yang mengenalkan anak misterius itu bernama Noppo, yang juga pernah tinggal di apartemen tersebut. Setelah itu, Natsume memberikan mie instan dan minuman untuk mereka makan selama terjebak di sana. Lalu Natsume mengatakan bahwa sebenarnya dia pernah mengalami hal seperti ini beberapa kali mendapati dirinya di tengah lautan. Kemudian menenangkan teman-temannya bahwa saat mereka tidur akan terbangun berada di rumah dan yang terjadi hanyalah mimpi. Tapi mereka tidak percaya karena merasa semua ini nyata, termasuk Kosuka yang merasa Natsume terlalu banyak berhayal.
Keesokan paginya saat terbangun, mereka masih tetap berada di apartemen yang mengapung di lautan. Lalu mereka mencoba bertahan hidup hingga muncul kapal untuk meminta bantuan. Singkat cerita, hingga berhari-hari mereka bertahan sampai stok makanannya habis. Dan Kosuke kelelahan menunggu kapal yang melintas meminta bantuan. Lalu di situ Noppo menemui Kosuke memberikan makan malam. Kemudian Kosuke mempunyai ide untuk mencari stok makanan di sebuah gedung mengapung yang melintas nantinya agar mereka bisa bertahan hidup. Hingga membuat tali untuk melompat ke gedung lain. Keesokan harinya Kosuke melihat gedung yang mendekati apartemen mereka. Bergegas Kosuke memulai aksinya nih untuk menyeberang ke gedung itu. Dari jauh Natsume melihatnya. Here we go. Hingga akhirnya Kosuke berhasil nih sampai ke gedung itu yang ternyata sebuah gedung kolam renang Narahara. Lalu Kosuke mencari stok makanan dan terkejut melihat Natsume juga berada di sana. Ternyata Natsume mengikutinya dan akan membantunya mencari stok makanan di sana meskipun sambil berdebat. Hingga Natsume menemukan mesin makanan otomatis, tapi dia malah terjatuh hingga lututnya terluka. Di situ mereka harus bergegas memecahkan mesin itu. Meskipun saling berdebat, mereka bersama-sama melakukannya. Lalu teman-temannya memanggil mereka untuk bergegas karena gedung itu mulai menjauh dari apartemen mereka. Saat kesusahan memecahkan mesin itu, mereka menemukan tas berisi makanan darurat, lalu bergegas kembali ke apartemen. Akhirnya mereka berhasil nih dan membawa stok makanan yang hampir kadaluarsa. Meski begitu mereka senang mendapatkan makanan. Noppo terlihat cemas nih dengan luka lututnya Natsume. Kemudian Taishi memberitahu Kosuke bahwa dari jauh dia melihat daratan dan mereka merasa lega akhirnya bisa pulang. Lalu Natsume memberikan kamera itu ke Kosuke dan menjelaskan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun untuknya dari Natsume dan kakek Yasuji. Sekaligus Natsume meminta maaf karena kehadirannya mengganggu Kosuke dan juga kakek. Tapi Kosuke yang merasa bersalah karena menuduh Natsume mencuri kamera kakeknya dan mereka saling memaafkan. Setelah itu mereka semua mandi dan makan bersama berharap sebentar lagi sampai daratan. Lalu Kosuke memakai kamera itu untuk memotret. Malam harinya Kosuke melihat tangan Noppo yang membuatnya curiga. Paginya stok makanan mereka hampir habis nih. Kemudian Kosuke mencurigai Noppo yang menyembunyikan sesuatu dan memaksanya untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan mereka. Lalu di situ Noppo menjelaskan bahwa tinggal di apartemen itu sudah sejak awal apartemen itu dibangun. Kemudian memperlihatkan tangannya yang tumbuh tanaman. Semua terkejut nih melihat itu, tapi Natsume yakin bahwa Noppo tidak tahu apa yang terjadi. Mereka pun merasa Noppo bukanlah monster, tapi tidak dengan Kosuke yang masih mencurigainya. Lalu diperlihatkan flashback saat Natsume dan Kosuke berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk kakek Yasuji. Di mana hari itu Kosuke berulang tahun dan Natsume memberitahu kakek akan memberikan sesuatu kepadanya. Tapi Kosuke menyinggung perasaan Natsume nih dengan mengatakan bahwa Yasuji bukanlah kakek kandungnya. Hal itu membuat Natsume sakit hati dan pergi begitu saja. Kakek yang melihat itu semua meminta Kosuke mengejar Natsume dan meminta maaf. Nah, pada saat itulah kakek kehilangan nyawanya. Kembali ke masa kini, Natsume menceritakan tentang kakek Yasuji kepada Noppo bahwa dia sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri. Bahwa memberikan kado ulang tahun boneka yang dia inginkan. Kosuke dari jauh mendengarnya nih. Malam pun tiba, mereka kehabisan bahan makanan. Lalu melihat sebuah gedung mendekat, yaitu sebuah mall. Melihat itu Kosuke, Natsume dan juga Noppo menyeberang ke sana mencari makanan. Kemudian mereka menemukan toko mainan yang mengingatkan Natsume saat kecil dulu. Pergi bersama orang tuanya ke sana, tapi mereka malah bertengkar hebat. Padahal hari itu ulang tahunnya. Mendengar itu Kosuke terdiam nih. Tidak lama kemudian Taishi mengabari Kosuke dari HT yang dibawanya untuk bergegas keluar dari sana, yang ternyata banyak gedung muncul bertabrakan dan gedung mall itu mau menabrak apartemen mereka. Di situ Yuzuru, Zuri dan juga Reina mencoba menarik Natsume, Noppo dan juga Kosuke kembali ke apartemen.
Tapi dari atap mereka melihat Taishi yang bergelantung hampir jatuh. Bergegas Juri dan juga Reina menyelamatkan Taishi. Akhirnya Taishi selamat, tapi Juri yang hampir terjatuh. Melihat itu Natsume bergegas menyelamatkan Juri, hingga Natsume malah terjatuh ke laut. Kosuke dan Noppo bergegas menyelamatkannya. Akhirnya mereka berhasil nih selamat, tapi sebelah kaki Noppo terluka dan keadaan Juri tidak sadarkan diri karena luka di kepalanya. Di sini Reina semakin marah kepada Natsume dan menyalahkannya hingga Kosuke menghentikan Reina. Malamnya mereka makan seadanya, lalu Kosuke mencoba menghibur Natsume yang sedih. Lalu Natsume menceritakan keluarganya yang berantakan dan dia selalu menangis tapi mencoba menahan diri di depan orang tuanya. Hingga dia dititipkan ke kakek Yasuji tinggal bersama Kosuke juga. Disitulah dia merasa senang seperti memiliki keluarga. Tapi semenjak kakek meninggal dia sangat sedih dan tidak bisa mengungkapkannya ke ibunya. Hal itulah yang membuat dirinya selalu mengunjungi apartemen itu untuk menyendiri. Lalu menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi hingga mereka terjebak di sana. Tiba-tiba beberapa reruntuhan gedung menabrak apartemen mereka. Bersamaan muncullah cahaya langit biru yang aneh. Keesokan harinya mereka terkejut nih, setengah gedung apartemen tenggelam karena tabrakan itu membuat air masuk ke apartemen. Lalu mereka semua menghampiri Noppo dan juga Kosuke memaksa Noppo menjelaskan apa yang terjadi. Terlihat setengah badan Noppo ditumbuhi tanaman dan muncul cahaya biru lagi yang membuat mereka diberi penglihatan oleh Noppo tentang keberadaannya di apartemen. Dan dia senang melihat kebersamaan Natsume dan juga Kosuke dengan kakek Yasuji. Tapi semenjak mereka pergi meninggalkan apartemen, Noppo tidak bisa lagi melihat senyuman mereka berdua. Noppo merasa lautan ini adalah tempat yang harus didatanginya dan merasa dialah penyebab mereka terjebak. Lalu Noppo meminta mereka bergegas meninggalkan apartemen yang hampir tenggelam dengan menaiki rakit. Akhirnya mereka bersiap nih membuat rakit. Tapi Natsume tidak mau meninggalkan Noppo sendirian karena tidak tega. Mendengar itu Kosuke kesal, kemudian Juri ikut membela Noppo yang tidak bersalah dan mereka harus pergi bersama-sama dari apartemen itu. Keesokan paginya mereka terbangun melihat air sudah mulai menenggelamkan apartemen dan harus bergegas kabur menaiki rakit. Tapi Noppo tidak naik ke atas rakit. Di situ Natsume sedih, dia pun nekat berenang kembali ke atap apartemen yang hampir tenggelam. Kosuke pun ikut menyusul, tapi tiba-tiba badai datang. Come with me, Noppo! Noppo! Besides. Hingga akhirnya Kosuke kembali naik ke atas rakit. Tiba-tiba muncullah cahaya biru dari lautan yang memperlihatkan orang tua mereka dan orang tersayang, termasuk Natsume, yang membuat Kosuke semakin sedih nih berpisah dengannya. Tiba-tiba muncullah Kinchiriya dan mereka naik ke atas sana. Sementara itu Noppo dan juga Natsume bertahan di atap apartemen. Di sini Natsume merasa semua salah dirinya atas meninggalnya kakek dan juga terjebaknya teman-temannya. Tiba-tiba terdengar suara Kosuke yang memanggil mereka yang menaiki Kinchiriya. Di situ Kosuke menancapkan tali ke atap dan menyeberang untuk menyelamatkan mereka. Tapi Natsume tidak mau diselamatkan. Dia ingin tetap berada di sana karena banyak kenangan di apartemen itu. Kosuke meyakinkan Natsume untuk ikut dengannya. Tapi badai semakin menerjang dan membuat kabel tali kusut. Seorang wanita berada di Kinchiriya, tubuhnya sama seperti Noppo, membantu mereka untuk mencegah kabel terputus. Let me help! Be careful! Don't worry, we're all together now! Namun sayangnya tetap saja kabel terputus dan atap apartemen terkena badai. Di situ Natsume hampir terjatuh ke lautan. Kosuke! I got you! Just don't... Kosuke! Here! Untung aja Noppo berhasil menyelamatkan mereka, tapi badai menerjang yang membuat Noppo melindungi mereka. It was my trying to hold her back there again. And I want...
Hingga akhirnya mereka selamat dari badai dan kincir Ria yang dinaiki teman-temannya berada di dekat mereka. Di sini Reina berpamitan dengan wanita itu. Ia mengetahui bahwa Reina dulu sering menaiki kincir Ria itu bersama ayahnya. Akhirnya Kosuke kembali dengan teman-temannya. Mereka senang berkumpul kembali lagi. Lalu mereka tiba di pulau bercahaya yang mereka pikir di awal tadi itu adalah kota. Di sini Noppo mengerti apa yang terjadi, bahwa pulau itu adalah tempat tujuannya, di mana di pulau tersebut berisi anak-anak yang sama sepertinya, yang mengharuskan dia tinggal di sana lalu berpamitan dengan Natsume dan juga Kosuke. Setelah itu muncul cahaya biru lagi, berupa makhluk kecil yang menurut Noppo akan membawa mereka kembali pulang. Noppo pun mendarat di pulau itu bersamaan apartemen berjalan cepat hingga terbang membawa Natsume dan lainnya pulang. And living! Hey! Natsume! Asuji! Hingga akhirnya mereka kembali pulang bersama apartemen itu berada. Natsume langsung memeluk ibunya yang cemas mencarinya. Setelah kejadian itu, Natsume dan juga Kosuke melihat apartemen mereka mulai dihancurkan. Meski begitu, kenangan mereka tinggal di sana tidak akan terlupakan. Sementara itu, hubungan Natsume dan Kosuke kembali dekat. Kehidupan mereka semua kembali seperti semula, meski mereka tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Seperti kata Natsume, mungkin itu hanyalah mimpi mereka. Tapi tidak dipungkiri, kejadian yang mereka alami itu nyata, karena ada bukti foto-foto potretan dari Kosuke saat mereka di tengah lautan. Meski begitu, kejadian itu membuat hubungan Kosuke dan juga Natsume membaik, dan mereka bersama-sama mengenal kakek Yasuji beserta apartemen tempat tinggal mereka dulu. Nah, itu tadi alur cerita dari film Drifting Home. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Nah, buat kalian gimana nih kalau seandainya rumah tempat tinggal kalian tiba-tiba berada di lautan luas? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.